Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Teman kita berdua ini. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin yang bapak kasih dari angket yang udah kalian isi itu beberapa ada hambatan tentang mau masuk ke jurusan tapi dengan atas keinginan orang tua. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kamu ingin. Jadi dalam kurung kayak terpaksaan gitu lah, harus korewanya. Sebelumnya udah paham sama apa sih self awareness, kayak pemahaman diri gitu. Oke, jadi kayak pemahaman diri itu kayak siswa kayak kamu orang gini belum paham dengan minat dan bakat, terus tujuan hidup sehingga mereka dipengaruhi orang tua. Nah sebenarnya misalnya nih mbaknya deh, mbaknya itu punya keinginan atau bakat gitu nggak? Punya. Nah, untuk cita-citanya apa nih mbak? Aku pengen ke make up mas, cuma orang tua pengennya ke kesehatan. Nah, itu salah satu yang kita bahas di segmen keduanya. Oke, itu solusi yang pertama ini tentang pemahaman diri itu ada laksanakan tes minat itu ada di seminar yang swasta. Kita bisa sebagai SMP itu kita bisa ke kampus-kampus atau kita lewat media sosial ngikutin, benar sekali. Terus ada ini kegiatan refleksi diri melalui jurnal pribadi dan konser itu kayak kalian pernah ke psikolog? Belum. Nah, itu boleh dicoba kayak misalnya kalian ini pengen yang ini tapi nggak tahu bakatnya di mana. Kalian bisa konsul ke psikolog atau psikiater segala macamnya. Berubah itu bisa. Boleh banget di SMP-nya. Bahkan langsung ke sekolah tujuan pun boleh. Dengan surat tapi ya. Nah, yang tadi itu ada dukungan emosional. Nah, udah tahu dukungan emosional itu gimana? Belum. Oke, jadi kalian tuh kayak merasa bingung, tertekan atau nggak bersemangat gitu. Ya karena kalian ini dipaksa masuk ke yang kalian nggak ingin. Maksudnya tuh kayak tadi tuh mbaknya pengen masuk ke, Kecantikan. nah tapi dipaksa. Kesehatan. Nah kalian pasti kayak rasa salah jurusan kan, Iya. apalagi itu gabut banget kan. Kita menjalani sesuatu yang nggak kita inginin. Nah itu solusinya salah satunya ada ini sediain layanan konseling kayak kita lagi berkelompok ini, terus membantuin teman kita ini ngeluarin emosi dia ke kelompok. Misalnya nih kita lagi buka konseling kelompok begini, teman kita ngutarain apa yang dia rasa terus apa masalahnya. Nah kalian tuh bukan sebagai pendengar doang, tadi kalian boleh ngebantu solusi. Nah, kayak gitu udah paham? Paham. Di saat itu ada kemampuan komunikasi dengan orang tua. Nah kayak yang banyak tadi tuh, bukti deh, masnya nih pengen masuk jurusan apa? Pemesinan. Tapi sama nggak sama ingin orang tua? Enggak. Nggak, ingin orang tuanya apa? Kayak TKJ kayak komputer gitu. Oke. Nah masnya itu bisa kayak ngobrol ini empat mata sama orang tua tuh. Ya mas utarain tuh koyo kalau apa namanya tujuan mas ini emang udah ditargetin kayak misalnya otomotif ya. Iya. Nah itu kayak jenjang kerjanya kayak apa biar orang tua tuh yakin kalau kalian tuh masuk itu bukan sebagai sekedar sekolah doang. Jadi kayak benar-benar pengen masuk jurusan itu paham biar buat lingkungan kerjanya juga enak. Benar. Nah selanjutnya ada informasi pendidikan dan karir. Yaitu sebenarnya kayak kurangi informasi membuat kalian bingung menentukan jurusan atau kampus yang sesuai. Itu kayak tadi tuh yang misalnya nih masnya nih udah tahu belum bakatnya apa? Belum. Untuk tujuan dan cita-cita udah ada cita-citanya. Udah sih, bikin bengkel sendiri. Bikin bengkel sendiri. Jadi pilihan kalian ke otomotif. Nah itu berarti kan mas sudah paham tuh mau kemana-mananya. Nah semisal mas kurang ngerti tapi mas masih kelas 8 ya? Iya. Itu kan belum bisa mahamin atau kerja langsung di bengkel, itu harus ada sertifikatnya. Nah jadi mas tuh bisa kunjungan ke sekolah-sekolah atau ke kampus serta berikan brosur atau akses website resmi pendidikan tinggi. Jadi mas tuh bisa ngepoin Instagram kampus nih. Terus apakah di tekniknya itu ada buka bengkel, mas bisa minta mas bisa kayak penelitian di situ. Jadi sebelum mas masuk SMK, mas sudah paham apa yang bakal dilakukan nanti dan apa yang dipilih. Soalnya takutnya kita tuh pinginnya doang setelah kita masuk nggak
nggak sesuai ekspektasi, malah gagal, malah ngerasa kayak nggak mood lagi, jadi makin buyar gitu apa yang kita pengen. Nah jadi terus udah paham yang ini? Selanjutnya ada kemandirian dalam pengambilan keputusan. Jadi kan Mas ini masih kayak apa ya, masa-masa puber lah, masih masa yang kayak pengen nyobain semuanya, pelin-pelan. Terus biasanya tuh kita tuh pengen sesuatu tapi kita nggak bisa ngutarin ke orang tua. Nah, misalnya kayak kalian tuh cenderung menyerahkan keputusan pada orang tua tanpa menganalisis pilihan secara pribadi. Nah, takutnya Mas udah tahu nih bakat sendiri apa, misalnya Mas tadi tuh jago soal pemesinan, buka-buka bengkel gitu, buka-buka mesin, tapi Mas nggak pernah ngomong ke orang tua, semisal kalau Mas tuh paham gitu loh dan punya target di situ cita-citanya. Jadi solusi dari hambatan tadi itu, nah jadi Mas tuh bisa latihan lagi buat keputusan melalui diskusi, studi kasus. Nah kayak gini nih, Mas bisa kunjungan ke guru BK, minta solusi atau ke psikolog pun boleh, analisis SWOT pribadi dan refleksi dampak jangka panjangnya. Misalnya Mas mau ke bengkel, Mas yakin nggak soal kayak perekonomiannya gimana, terus kayak mana lingkup kerjanya, kan nggak selalu rame kan pasti kalau bengkel kan ya, nah, kayak itu harus dipikirin lagi. Soalnya nggak semua keinginan kita tuh mungkin bisa jadi kita buat soal gitu, tapi takutnya kita nggak bercukupan soal itu. So, kita bangun bengkel, boncos sebenarnya, karena kita nggak paham kayak mana bengkelnya. Nah selanjutnya itu ada kepercayaan diri. Nah jadi kepercayaan diri itu kayak siswa tuh ragu dengan pilihannya sendiri dan takut tidak mampu jika mengambil jalur berbeda dari orang tua. Nah yang aku bilang tadi kayak Masnya tuh kasusnya kayak udah paham nih bakatnya apa dan inginnya apa, tapi belum berani ngomong ke orang tuanya. Kayak takut sama nggak mampu lah, karena takutnya nggak kasih uang samu lah, dimarah, gitu. Jadi Mas itu bisa bikin mungkin ya dalam tatap muka tadi itu kepercayaan diri melalui motivasi guru. Jadi Mas tuh bisa konseling ke guru BK, ke teman-teman pun boleh curhat kayak TikTok lah anak zaman sekarang ya ngomongnya. Nah itu kayak buat kata-kata motivasi gitu, walaupun dia motivasi sekedar ayo semangat, tapi kan tetap diri kita kan yang lanjutin. Nah itu buat mantepin diri aja, buat kita tuh lega gitu ngeluarinnya, benar. Nah jadi testimoni alumni sukses dan kegiatan yang menunjukkan potensi diri siswa. Jadi kalau Mas tuh punya link tuh buat alumni Mas yang masuk ke otomotif, meskipun bukan di SMK 3 tujuannya ya, Mas bisa sharing ke dia otomotif itu sih kayak mana, ngapain aja, terus tindak lanjut setelah selesai sekolah itu kayak mana. Jadi Mas bisa sounding lah ke alumni Masnya. Benar. Nah selanjutnya itu ada manajemen tekanan sosial. Nah jadi itu kayak siswa merasa harus mengikuti pilihan karena tekanan dari keluarga yang besar, teman atau lingkungan sosial. Dan dibilang tadi misalnya nih, Masnya punya badan besar, terus tinggi, nah pasti orang sekitar itu mikir sudah jadi polisi kan, masuknya padahal itu bukan Mas sama sekali. Jadi kayak setelah Mas suruh masuk tentara nih, bener-bener dari SMP kelas 1 itu harus latihan setiap hari. Padahal Mas tuh udah paham bakatnya tuh di kayak teknologi, programmer, ngedit, jadi duduk atau kemanapun itu. Nah jadi Masnya belum berani gitu ngutarainnya, padahal Mas udah mantep benar di situ. Ya tinggal kurangnya diyakinin diri aja sama yakinin orang sekitar kalau Mas tuh punya ya bisa buat jalan sendiri lah, bisa gerak di kaki sendiri. Jadi solusinya itu ada keterampilan coping menghadapi tekanan. Jadi Mas tuh harus terbiasa dengan tekanan-tekanan itu, dan mana yang harus ditutup kuping, mana yang harus dimasukin, harus difilter lah omong-omongan orang. Kita nggak bisa ngambil omongan tuh dari siapanya, tapi dari omongannya. Nah benar, itu bisa aja kita ngobrol sama teman kita, dia bahasanya bercandaan, tapi kita kalau ngobrol sama orang gila nggak tahu kenapa cocok tiba-tiba, nah itu boleh diambil, tapi bukan sifatnya diambil, kata-katanya itu kata-kata motivasinya atau apa yang udah dilalui sama orang yang tuh ada atas kita. Pasti kan dia punya pengalaman yang lebih tuh. Nah itu kita bisa ambil di situ. Dari kegagalan dia, kita bisa ambil situ, ambil resiko. Jadi kita punya kayak udah punya wanti-wanti lah buat lanjutannya gimana.
biar nggak kayak Mas, ini biar nggak gagal atau punya pengalaman yang lain. Nah selanjutnya itu ada pemahaman terhadap nilai dan harapan orang tua. Yaitu seperti kayak kita nih belum bisa memahami alasan orang tua memberi arahan tertentu. Bisa jadi karena faktor ekonomi atau keamanan masa depan. Nah kalau zaman sekarang tuh pasti mikirnya PNS aja deh, PNS gitu kan, biar kayak benar masa depan kita cukupi. Nah padahal Mas tuh punya bakat yang tadi tuh kayak programmer atau segala macam itu, tapi Mas belum bisa ngomongnya. Tapi kita juga belum tahu apa yang dimaksud orang tua kita, soalnya orang tua kita nyuruh jadi PNS karena masa depannya aman, lancar. Kita juga nggak bisa nentuin kalau kita masuk otomotif tadi nih, pasti biayanya besar dong di awal. Nah itu mungkin bisa jadi satu kemungkinan buat alasan orang tua buat kita nggak ke situ. Takutnya orang tua nggak bisa nyukupin apa yang kita pengenin. Nah jadi itu harus ada ngobrol lah antara orang tua dan Masnya. Nah untuk yang 9 tuh ada kesiapan akademik dan mental. Nah itu seperti kayak Mas ini belum memiliki kesiapan belajar dan mental untuk menghadapi tantangan studi lanjut. Untuk kayak Mas itu pengen masuk kejuruan, bingung dan takut. Tapi Mas tuh pengen, nggak punya link, nggak punya channel, nggak punya teman yang pernah kesana atau nggak punya kenalan. Mas punya pikiran kayaknya bagus masuk ini, passion saya banget. Tapi Mas tuh masih takut karena belum tahu apa-apa soal itu. Nah jadi itu solusinya itu kayak ngadain pelatihan belajar mandiri, soft skill seperti ketahanan diri dan tanggung jawab. Itu kayak ambillah tanggung jawab kecil tuh kayak di kampung kita, misalnya kayak peduli sama lingkungan, terus bantuin orang rumah. Terus untuk soft skill itu kita karena kita lingkup rumah ya, jadi bisa lebih ke aktif di lingkungan masyarakat aja. Itu salah satu soft skill kita biar bisa kita masuk studi lanjut kita nggak kaget gitu dengan suasana yang begitu tegang. Oke, jelas Mas yang ini? Jelas. Untuk selanjutnya itu perencanaan masa depan yang realistis. Itu kayak siswa belum punya visi jangka panjang dan cenderung mengikuti arus. Yang kayak dalam zaman sekarang nih kayak FOMO. Kalau kita SMP nih buat geng 5 orang, satu pengen di sini, terus kita ngikutin dia karena dia ya benar kayak ketua geng lah. Nah jadi untuk hal kayak gitu tuh banyak emang di kalangan sekarang. Nah yang harus kita lakuin sebagai teman ataupun yang kita rasain itu siswa menyusun rencana studi dari karir 5 sampai 10 tahun ke depan, termasuk alternatif jika pilihan utama tidak tercapai. Jadi Mas itu benar, jadi Mas itu misalnya mau kekeh masuk ke SMK kejuruan nih, jurusan otomotif. Nah, Mas misalnya di SMK 3 gagal. Walaupun Mas masuk ke kampus biru itu nggak masalah. Walaupun nggak ikut temen, nggak ikut orang pun kita bisa buktiin juga gitu ke orang-orang kalau ini bisa. Nggak harus sama teman, nggak harus sama si ini si itu. Ya belajar gerak di kaki sendiri lah kan. Udah masuk ke jangka panjang nih, ukurannya ada 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi lebih dipikirin lagi aja gitu. Untuk selanjutnya itu ada akses terhadap layanan konseling karir. Nah ini mungkin udah tahu semua ya soal yang konseling karir, bimbingan karir ini. Terus itu tuh kayak siswa itu belum mengenal atau tidak memanfaatkan layanan konseling yang tersedia. Itu kayak di SMP nih, Masnya kan pasti anak zaman sekarang mikirnya BK tuh galak, bukan tempat yang cerita, pasti mikirnya hukuman, selalu nyepuin ke orang tua kita. Itu salah banget Mas, kita tuh mata kita belum terbuka sama bimbingan konseling kayak gini. Ini bahkan kita ngebantu banget tentang bimbingan karir yang tadi kita nggak tahu jadi tahu. Nah terus yang salahnya tuh jadi itu yang kita belum paham gitu, belum bisa manfaatin fasilitas yang ada. Kita tahu kan guru BK kan jahat, ngatain orang, galak, pasti killer, pastikan guru BK. Aduh nggak banget. Itu kayak sosialisasikan layanan BK di sekolah secara aktif melalui poster, media sosial dan presentasi di kelas. Itu kayak kita berani maju di depan umum, berani ngomong depan umum, terus kita buat poster tentang media yang kita lakuin. Nah seperti itulah kira-kira. Untuk selanjutnya itu ada pengenalan dunia kerja dan profesi. Nah jadi siswa ini memiliki pemahaman terbatas tentang realitas dunia kerja dan berbagai profesi. Nah ini Mas nih kayak harus
adakan kunjungan industri, kelas inspiratif dan profesional, observasi pekerjaan atau program magang pendek saat liburan. Jadi maksudnya ada yang lulus Mas Lijan ya, udah ujian selesai semua, pasti kan libur duluan nih. Nah kita mau masuk di tujuan itu walaupun kita udah milih otomotif misalnya kayak Mas Isnanya, tapi kan belum tahu kita tuh pilih atau enggak ya, lolos atau enggak. Nah kita ya ancang-ancang aja kita belajar ke bengkel atau kita nanya sama yang udah alumni ke situ, kita cari aja gimana caranya. Ya intinya ancang-ancang deh buat masa depan. Nah mungkin segitu aja tentang pemahaman atas keinginan orang tua. Nah selanjutnya saya pengen nanya ke mas-masnya atau mbak-mbaknya, apa sih yang didapat dari ini apa namanya layanan konseling karir tadi? Boleh dari mbaknya nih boleh. Jadi tadi siapa kita bisa nyimpulin kalau kita tuh kalau bisa ngambil apa yang sesuai kita mau dulu kan. Kita harus komunikasi juga sama orang tua. Kalau nggak bisa itu ke guru BK atau ke psikolog kalau kita butuh solusi gitu. Terus mungkin bisa dilanjutin. Boleh disambung lagi sama Mbak Anin. Ya sama aja sih ya. Dia kayak komunikasi antara kita ke orang tua atau guru BK ataupun apa. Kita juga nggak bisa nyalain orang tua kan ya, pasti kan tujuan orang tua juga pasti baik. Tapi mungkin ada solusi di tengah apa yang dapat kita ambil nanti tanpa. Boleh lagi sama mbaknya? Sama aja. Sama. Boleh Mas bedain dong. Aku jadi bisa tahu ternyata guru BK tuh nggak cuma Bisa ngehukum doang. Ya. Ternyata bisa diajak komunikasi ya. ya ternyata bisa saling berbagi Jadi unek-unek. kita bisa memanfaatkan fasilitas terdekat itu. Jadi ya dengan kita mata terbuka ini kita bisa melihat guru BK itu bukan sekedar tempatnya orang galak, guru killer, tapi kita bisa juga konseling ke situ. Kayak curhat lah di talk gitu kayak anak sekolah. Itu masnya? Sama juga. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kurang lebih semohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.